Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa masyayikhihi wa talamidatihi anhu wa masyayikhihim wa talamidatihi anhum wa usulihim wa quramatil muslimin jami'il ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha. Agak dikeraskan aja suara. Wa ila awliya baldah wa ulama wa sallallahu wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yatawasyahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fit dharain amin ya rabbal alamin. As-saumu. As-saumu lughatan al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa saja? Wa syar'an imsakun anil mufattirat ala wajhin makhsus. Menahan diri tidak dari semua perkara, tapi anil mufattirat, dari perkara yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Nanti diterangkan. Ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu. Syurutu wujubis shaum khamsatun. Syarat orang itu terkena kewajiban puasa itu ada 5. Pertama, Islam. Orang kafir asli tidak wajib puasa, artinya tidak kena tuntutan dunia, walaupun di akhirat akan disiksa gara-gara kekufurannya dan juga gara-gara tidak puasa. Karena al-kafir mukhatab bi furu'is syariah. Orang kafir itu juga terkena perintah untuk menjalankan furu' syariah gitu. Jadi di dunia tidak dituntut, tapi di akhirat kena siksa. Wa taklifu, harus mukallaf, akil dan balik. Sobi tidak wajib puasa yang belum balik. Cuman walinya wajib menyuruh anaknya untuk puasa kalau sudah umur 7 tahun, tamyiz dan kuat untuk puasa. Kalau tidak kuat atau tidak tamyiz atau belum umur 7, tidak wajib disuruh. Kalau orang tuanya tidak nyuruh, orang tuanya dosa, anaknya enggak dosa. Gitu. Kalau orang tuanya udah nyuruh dan udah dikontrol, makan sembunyi-sembunyi si anak, ya enggak ada yang dosa, anaknya enggak dosa, orang tuanya juga enggak dosa. Gitu. Jadi anak kecil itu yang belum balik, kalau melakukan ketaatan dapat pahala. Kalau melakukan maksiat tidak kena dosa. Walinya yang kena dosa kalau lalai. Itu kalau lalai. Dan harus tamyiz, itu akil dan balik, berakal, tamyiz. Kalau belum tamyiz tidak wajib puasa dan tidak sah untuk puasa. Wal itaqatu, syarat wajibnya puasa lagi harus kuat. Kuat ini kuat hissan wa syar'an. Secara kenyataan kuat, secara syarak juga kuat. Orang yang enggak kuat itu ada kalanya hissan atau syar'an. Tidak kuat secara kenyataan. Catatan kaki di bawah, ay hissan wa syar'an. Fala yajibu alaman la yutikuhu hissan. Orang yang memang betul-betul tidak kuat secara kenyataan, ini tidak wajib puasa. Kenapa? Likibarin au maradin la yurja buruhu. Karena sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, sehingga tidak kuat untuk puasa. Atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang tidak memungkinkan untuk puasa. Ini nggak wajib puasa. Ya apa? Langsung bayar kafarah. Perharinya bayar kafarah satu mud, bayar fidyah. Ini kalau orang yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakit yang ada harapan sembuh beda lagi, wajib qadha dia. Au syar'an, atau tidak mampu puasa secara syarak. Contohnya kahaidin wa nifasin. Perempuan haid dan nifas tidak wajib puasa. Kenapa? Dia tidak bisa puasa. Lu tidak bisa puasa gimana? Enggak kuat. Kuatnya kuat. Syarak mengatakan dia tidak bisa. Itu haram. Kemudian syarat wajibnya puasa lagi wasihah, harus sehat. Kalau sakit tidak wajib puasa. Sakit yang memperbolehkan tidak puasa apa? Catatan kaki di bawah. Fala yajibu 'alal maridi maradan mubihan lit tayammum. Orang yang sakit, yang sakitnya memperbolehkan tayamum, itu apa? Tidak wajib puasa.
Nah, ini pentingnya kemarin makanya tak tuliskan ya. Mahdurut tayammum atau mubihut tayammum. Apa? Sakit yang bagaimana? Bi ayya khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au budul bur'i au ziyadatil marad au hudusi syai'in fahish fi udwin zahir. Itu harus hafal kayak Fatihah. Sering terulang itu nanti itu. Di beberapa bab akan terulang. Jadi ukurannya orang sakit yang tidak wajib puasa yaitu wa in kana mutiqan fil mustaqbal bi ayurja bur'uhu minhu. Walaupun apa? Ada kemungkinan sembuh. Pokok kalau sakit yang seperti tadi itu tidak wajib puasa. Kalau ada harapan sembuh, dia tidak wajib puasa tapi wajib qadha kalau sembuh. Kalau tidak ada harapan sembuh, tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha, hanya bayar fidyah perharinya diganti beras 1 mud. Kemudian syaratnya wajib puasa, wal iqamatu harus mukim. Musafir tidak wajib. Fala yajibu alal musafir safaron tawilan mubahan. Musafir itu tidak wajib puasa dengan catatan safar tawil, safar yang memperbolehkan qashar. Berapa kilo? 82 kilo. Kalau safar sini Malang, sini Probolinggo, sini Sidoarjo tetap wajib. Ini safar yang jauh, minimal 82 kilometer. Dan safarnya mubah, bukan safar maksiat. Itu. Dan ada catatan, harus keluar dari kampungnya sebelum subuh. Kalau subuh masih di kampungnya, tetap wajib puasa walaupun perjalanannya aja jauh. Jadi harus keluar dari kampungnya sebelum subuh. Arkanus shaum salah satu rukunnya puasa ada 3, baik fardu atau sunat. Pertama niat. Itu niatnya ya apa niatnya? Ya nyebutkan nama puasanya. Kalau puasa fardu disebutkan. Misalnya nawaitu shauma ghadin an Ramadan, nawaitu shauma ghadin anin nadri, nawaitu shauma ghadin an kafaratil yamin, misalnya disebutkan puasanya namanya nama apa. Tidak harus nyebutkan fardon, beda dengan sholat. Kalau sholat fardu harus nyebutkan fardon dalam niat. Kalau puasa tidak harus menyebutkan fardon, cukup nawaitu shauma ghadin an Ramadan, itu minimal. Kalau yang lebih sempurna yang biasanya itu nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani, ya, hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu yang sempurna. Tapi niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau setelah tarawih hanya ngikut-ngikut nawaitu shauma ghadin, di hati tidak ada kerentek puasa, ya tidak sah. Jadi niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Nah, kalau hanya lesan tok nggak cukup. Sahur bukan berarti niat. Berhenti tidak makan karena mendengar imsak. Itu wa alamatu hadal imsak, ya. Itu. Jadi berhenti tidak makan karena mendengar imsak bukan berarti niat. Belum tentu niat, ya. Belum tentu niat. Jadi harus ada kerentek melakukan puasa. Nah, jadi tujuan dalam hati untuk melakukan puasa. Kalau puasa wajib harus disebutkan namanya. Kalau puasa sunat khilaf. Kayak orang niat puasa Syawal, apa harus disebutkan? Nawaitu shauma shauma Syawal misalnya, shauma yaumin min Syawal, atau apa harus menyebutkan begitu? Atau nawaitu shauma Arafah, nawaitu shauma Asyura, apa harus disebutkan? Khilaf. Ada yang mengatakan ya harus disebutkan, ada yang mengatakan tidak usah disebutkan, ya otomatis jadi puasa Arafah kalau harinya Arafah. Tidak usah disebutkan, ya jadi Asyura kalau hari Asyura itu. Tapi kalau puasa wajib harus disebutkan. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan, nawaitu shauma ghadin adil kafarah, dan seterusnya. Itu. Jadi harus ada niat itu. Wa yajibu, catatan kaki di bawah, wa yajibu tabyituha fil fardi bi anwa'ihi likulli yaumin.
Kalau puasa itu fardu, niatnya wajib nginep, artinya wajib niat di malam hari. Puasa wajib apapun, baik itu Ramadan, kafarah, atau misalnya apa? Nadar, ini harus nginep. Niatnya harus malam hari. Malam hari terhitung sejak maghrib sampai sebelum subuh. Jadi adzan maghrib sebelum buka puasa, niat untuk besok boleh. Setelah sahur niat boleh. Yang penting belum subuh. Kalau udah subuh tidak bisa puasa fardu. Dan harus tiap hari, tidak bisa niat borongan satu kali. Ini madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Setiap hari ini puasa yang terpisah, bukan satu paket. Makanya niatnya setiap hari. Khilafan lil Imam Malik. Kata Imam Malik bisa untuk semua puasa, ada khusus Ramadan. Semua puasa yang wajib urut, wajib dilakukan setiap hari. Kayak puasa Ramadan, wajibnya setiap hari kan? Bukan 2 hari sekali ya. Itu. Wajibnya setiap hari. Seperti apa? Puasa kafarahnya zihar 2 bulan berturut-turut kan? Nah ini. Puasa kafarahnya apa? Sumpah. Puasa kafarahnya membunuh. Orang membunuh walaupun tidak sengaja, ada kafarahnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini puasa-puasa yang wajib dilakukan setiap hari secara berturut-turut, kata Imam Malik niatnya cukup 1 kali. Dan niat ini terus berlaku. Niat ini terus berlaku sampai kapan? Sampai ada sesuatu yang menghilangkan kewajiban puasa. Kalau ada sesuatu yang menghilangkan kewajiban puasa, udah expired niatnya itu. Harus niat ulang. Contoh, ini bagi orang yang taklid Imam Malik perlu memahami aturan ini. Jangan hanya taklid gitu, tidak ngerti aturannya. Antum misalnya awal Ramadan sudah niat, nawaitu shauma jami'i syahr ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Gitu. Saya niat puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh. Ya. Udah niat kayak gitu, dapat seminggu musafir, sehingga tidak wajib puasa musafir yang safar tawil yang mubah tadi, dan keluarnya sebelum subuh. Hari ke-7 musafir, wajib puasa enggak wajib kan? Hatta dia puasa, tapi kewajibannya hilang. Hatta dia tetap puasa, udah tidak berlaku, dan niat yang di awal itu tidak berlaku. Harus di refresh, harus diulang niatnya. Niatnya diulang apa per hari seperti Imam Syafi'i? Ya enggak. Hari ke-8 ada di rumah lagi misalnya, ya udah niat. Malam ke-8 itu niat, nawaitu sauma bagi syahri Ramadan kulliha. Saya niat puasa sebulan Ramadan yang tersisa ini. Nah, itu harus seperti itu. Nah, pokok setiap ada yang menghilangkan kewajiban puasa, maka niat yang pertama putus, harus niat lagi. Atau perempuan haid, itu perempuan udah niat puasa sebulan penuh, dapat 10 hari ke 10 haid, hari ke 10 Ramadan haid selama 5 hari, malam 16 suci. Nah, maka mulai malam 16 sampai akhir bulan perlu niat lagi. Ya niat 1 kali tadi itu, niat puasa Ramadan semuanya yang tersisa. Nah, itu harus seperti itu. Wadah ya. Nah, itu. Kalau Imam Syafi'i tiap malam, dan afdalnya kita niat tiap malam. Walaupun kita juga niat model Imam Malik untuk jaga-jaga. Itu untuk jaga-jaga. Kemudian watarkul muftirat. Rukunnya puasa ada 3. Pertama niat, kedua meninggalkan apapun yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa akan diterangkan. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa akan diterangkan. Kemudian wassaim, termasuk rukunnya puasa adalah orang yang puasa. Beda kalau orang sholat. Orang sholat tidak termasuk rukunnya sholat, musolli. Kalau puasa termasuk rukunnya puasa itu shaim. Kenapa? Puasa itu tidak ada pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Diam toh, niat toh, habis itu tidur, bangun maghrib, sudah selesai ya. Itu tidak ada perbuatannya. Beda kalau sholat ada gerakannya. Jadi perbuatan sholat terlihat. Kalau perbuatan puasa gak terlihat. Oh, bisa kelihatan lemes ini bukan mesti gak puasa, bisa jadi kecapean.
Ya, bisa jadi kesapean atau bisa jadi macam-macam. Itu kepikiran THR atau apa ya. Macam-macam orang lemes ini, bukan mesti puasa. Itu bukan mesti puasa. Surutu sihhatis shaum arba'atun. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Kalau tadi syarat wajib. Kalau terpenuhi wajib, kalau tidak terpenuhi enggak wajib. Ini syarat sahnya. Kalau terpenuhi sah puasanya, kalau tidak terpenuhi tidak sah. Pertama Islam, orang kafir tidak sah, kafir model apapun. Baik kafir asli atau murtad waliyadzubillah, tidak sah puasanya. Wal aklu berakal, tamyiz maksudnya. Anak kecil belum tamyiz, tidak sah puasa. Jadi anak kecil kalau sudah tamyiz diajari puasa tidak apa-apa, disuruh puasa tidak apa-apa. Tapi kalau belum tamyiz, jangan disuruh puasa. Urusan dia tidak mau makan karena ngikuti orang tuanya, ngelihat orang tuanya kok tidak makan, tidak masalah, tapi jangan disuruh. Sholat juga begitu, anak belum tamyiz jangan disuruh sholat, haram yang nyuruh. Kalau antum sholat dia niru-niru gerakan sholat, terserah ya, terserah. Tapi kalau antum suruh sholat tak boleh, belum tamyiz. Kalau udah tamyiz tidak apa-apa, malah wajib kalau sudah umur 7 itu. Kemudian wan naqa minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Orang haid dan nifas tidak sah puasanya walaupun di penghujung hari. Udah puasa dari pagi, maghrib kurang 2 menit datang haid, ya batal gitu. Atau malam haid, subuh dapat 2 menit suci, tidak bisa puasa. Kenapa? Sebagian hari sudah ada haidnya, tidak sah. Wal ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Termasuk syaratnya puasa adalah harus mengerti bahwa waktunya boleh dibuat puasa. Waktunya boleh dibuat puasa. Tidak semua waktu boleh dibuat puasa. Sebagaimana tidak semua waktu boleh dibuat sholat. Ada 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Tapi khusus sholat mutlak dan sholat yang sababnya mutaakhir. Puasa juga begitu. Ada waktu yang terlarang untuk puasa, tapi juga tidak semua puasa. Nah, di sini harus mengerti, untuk bisa sah puasa itu antum harus tahu bahwa hari itu menerima puasa, artinya boleh dibuat puasa. Apa hari yang nggak boleh dibuat puasa? Catatan kaki di bawah, bi alam yakun minal ayyam allati yahrumu shaumuha. Maksudnya ini harinya tidak termasuk hari yang haram dibuat puasa. Apa itu? Wahya yaumal id, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dibuat puasa apapun haram. Puasa wajib, puasa sunat, qadha, itu haram. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wa ayyamut tasyrik mutlaqan. Ini yaumal id dan yaumut tasyrik ini mutlaqan. 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ini juga haram, mutlaqan, puasa wajib, sunat, qadha, ada, semuanya haram mudah. Kemudian wa yaumus syak, termasuk apa? Yang haram dibuat puasa adalah yaumus syak. Tapi kalau bila sabab. Kalau sebab ada qadha, misalnya punya utang puasa Ramadan belum dibayar, sekarang hari syak, ya qadhaan. Ya. Yang enggak boleh itu kalau bila sabab. Apa itu yaumus syak? Yaumus syak itu wahwa yaumus salasin min Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Enggak semua 30 Sya'ban, dengan catatan idza tuhuddisa bi ru'yatil hilal lailatahu walam yashhad biha ahadun. Ketika viral hilal terlihat pada malam 30, siapa yang lihat enggak tahu, enggak ada yang bersaksi. Katanya ada hilal terlihat. Kata siapa? Grup sebelah. Loh, grup sebelah dari mana? Dari sebelahnya lagi. Itu ya terus kayak gitu, tidak jelas ya. Viral di mana-mana. Katanya semalam hilal sudah terlihat. Katanya semalam hilal sudah terlihat. Yang melihat siapa? Tidak tahu. Loh, kabarnya dari mana? Tidak tahu. Pokoknya ramai di masyarakat. Nah, jadi ketika viral hilal terlihat tapi tidak ada yang bersaksi melihat hilal. Nah, itu namanya yaumus syak. Malam 30 Sya'ban kok viral hilal terlihat tapi nggak ada yang bersaksi, maka tanggal 30-nya itu yaumus syak, hari keraguan. Kenapa disebut hari keraguan? Kita ragu ini yang benar masih 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan. Atau au syahida biha man yuraddu, atau ada yang bersaksi
tapi orang-orang yang omongannya nggak bisa diambil. Contohnya kafasakotin, orang-orang fasik. Ya orang-orang yang biasanya jadi polus kamling, omongannya dari A sampai Z bohong semua itu ya. Itu. Jadi orang-orang gedabrus, orang-orang pembohong yang bersaksi. Walaupun mungkin jujur, kadang-kadang pembohong itu kadang-kadang jujur, tapi kan ya repot untuk membedakan mana yang jujur mana yang enggak. Jadi katanya hilal sudah terlihat. Siapa? Itu Jamaatul Carpakiyin itu ya. Itu. Jadi kadzabin, itu al-kadzabin al-khamsah. 5 tokoh pembohong internasional ya. Itu. Saking viralnya sampai memiliki gelar apa? 5 tokoh pembohong internasional ya. Ini orang-orang pembohong ini yang bersaksi. Waduh, ini yang musyak ini. Atau anak-anak kecil, ada hilal terlihat semalam. Siapa yang lihat? Ini anak-anak kemarin main latu-latu ngelihat hilal katanya ya. Jamaah latu-latu ya. Itu ngelihat hilal anak kecil-kecil, tidak bisa diterima. Lah ini yaumus syak namanya. Jadi hari 30-nya itu syak. Apakah ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan? Ini dibuat puasa haram. Tapi khusus puasa yang tanpa sebab. Kalau puasa ada sebabnya, misalnya qadha, punya utang Ramadan tahun kemarin belum di qadha, ya qadhaan hari itu. Tidak apa-apa walaupun hari syaknya nggak boleh kalau bila sabab. Termasuk lagi yang haram dibuat puasa wan nisful akhir min Sya'ban. Ketika Sya'ban sudah masuk separuh terakhir, malam hari ke-16, mulai 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban haram dibuat puasa. Dengan catatan, idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun li sabab. 16 Sya'ban ke atas haram dibuat puasa kalau tidak disambung dengan hari sebelumnya. Kalau nyambung dengan hari sebelumnya tidak apa-apa. 15 Sya'ban puasa, 16 boleh, 17 boleh, terus nyambung. Putus sehari tidak boleh lagi sudah. Misal antum puasa 15 puasa, maka 16 boleh, 17 boleh, 18 boleh, 19 tidak puasa, 20 mau puasa tidak boleh. Jadi kalau udah lewat 16, kalau udah masuk 16 Sya'ban tidak boleh puasa sunat, tidak boleh puasa kecuali kalau nyambung dengan puasa sebelumnya. Atau ada sebabnya boleh. Ada sebabnya misalnya qadha, atau sebabnya kebiasaan, punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Lah kebetulan kok Senin Kemis sekarang ini sudah lewat separuh Sya'ban, tidak apa-apa, ada sebabnya. Apa sebabnya? Kebiasaan. Nah. Sunanus saum, sunah-sunahnya puasa katsirah, banyak. Minha takjilul fitri, kalau buka puasa itu segera ini bukan ngawur, tapi catatan kaki di bawah. Ai inda tayakunil ghurub, kalau yakin matahari sudah terbenam. Gimana yakin? Antum duduk di pantai ngelihat matahari tenggelam total, ini yakin. Apa harus seperti itu? Ndak. Au dzannihi bi amarah qawiyah. Kenapa? Atau punya dugaan kuat. Atau punya dugaan kuat. Seperti apa contoh dugaan kuat? Yang lihat jam dan jadwal waktu sholat yang memang otentik, yang memang bisa dipercaya. Jam cocok, memang akurat, jamnya akurat dan jadwal waktunya akurat. Nah, ini cukup, ini sudah. Nah, itu. Jadi sunat segera berbuka puasa bukan termasuk kesunatan orang itu puasa nanti aja ihtiyaton, dah. Kalau udah yakin atau punya dugaan kuat sudah masuk waktu maghrib, sudah segera puasa. Dan sunat baca doa. Wa yusannu ayyakula ba'dahu. Doa puasa itu dibaca kapan? Sebelum buka apa setelah? Setelahnya. Ya. Doa buka puasa itu dibaca setelah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dapat dhamma wa abtalatil uruk wa sabatal ajur insyaallah. Ini dibaca setelah buka puasa. Itu hampir di semua kitab seperti itu. Setelah buka puasa. Ya pokoknya setelah ada yang dimakan sudah. Setelah minum air saja, atau setelah makan kurma saja, atau setelah kenyang. Pokoknya setelah mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa itu bacanya. Tapi di Busrul Karim disebutkan terserah.
dibaca setelah buka puasa boleh, dibaca sebelum buka puasa boleh. Tuntunan-tuntunan di sinetron, di TV ya, Upin Ipin, doanya sebelum buka apa setelah? Hah? Hah? Sebelum. Biasa nonton Upin Ipin ya, itu. Biasa nonton Upin Ipin, tahu kalau dibaca sebelum. Itu. Kalau ada budak-budak ini ya, itu. Jadi kalau di TV biasanya doa buka puasa itu dibaca sebelum. Kalau yang ada di kitab-kitab itu setelah. Kalau di kitab, kecuali di Bushul Karim. Di Bushul Karim terserah sebelum atau setelah. Dan sebaiknya, aslinya sebaiknya setelah. Tapi untuk zaman ini sebaiknya sebelum. Kenapa? Antum kalau sudah minum es campur lupa sama doa. Ya, jangan es campur, makan cilok kelihatan cilok lupa sama doa udah ya. Nah, jadi ndak apa-apa, bener itu. Menurut mengikuti Bushul Karim. Di Bushul Karim gitu. Jadi yang di TV-TV itu panduan-panduan doa buka puasa dibaca sebelum buka puasa, benar itu. Untuk zaman sekarang sebaiknya begitu. Kenapa? Orang sekarang ghaflah. Banyak ghaflahnya, banyak lalainya kepada zikir ya. Banyak lalainya kepada zikir. Wes coba wes antum kalau ndak doa makan dulu, dipastikan hampir dipastikan lupa ndak baca doa buka puasa. Tapi kalau langsung begitu adzan dipimpin sama yang apa? Takmir masjid atau musallanya. Oh, sudah masuk maghrib. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ingat semua ya. Ingat semua. Tapi kalau makan dulu, jarang yang ingat. Jarang yang ingat. Kenapa? Terlalu ghaflah kita ini ya. Jadi lupa tok kalau urusan zikir. Urusan makan tidak pernah lupa. Itu urusan zikir apa? Lupa tok. Jadi nggak apa-apa, bener itu. Tuntunan baca doa puasa, buka puasa sebelum berbuka. Itu tidak apa-apa. Itu. Dan ada beberapa doa-doa yang dianjurkan dan manfaatkan itu. Lis-shaimi apa? Dakwatun mustajab inda fitri. Orang puasa itu punya jatah doa mustajab. Kapan? Ketika berbuka puasa. Ada jatah doa mustajab, malah kita terlena dengan es campur, dengan cilok, dengan tahu berontak. Itu gunakan doa dulu. Doa apa aja, minta apa antum? Kepingin apa? Kepingin mustajab, baca doa pas buka puasa itu. Itu. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin apa? Kepingin faham, kepingin futuh, kepingin istiqomah, kepingin tahwilul hal ila ahsani hal, kepingin dosa-dosanya diampuni, doa-doa akhirat, dan juga tambah doa-doanya, doa-doa dunia juga tidak apa-apa. Itu. Baca pas buka puasa, jangan hanya terlena dengan makanan dan minuman. Itu saatnya doa mustajab. Itu saatnya doa mustajab ketika berbuka puasa. Kemudian termasuk sunatnya puasa wa takhirus suhuri, mengakhirkan makan sahur. Ini juga sunnah. Tapi takhir ini bukan mepet adzan. Catatan kaki di bawah itu malam yaqa fi syakkin fi tulu'il fajri. Tapi jangan sampai membuat keraguan ini sudah subuh apa enggak ya. Itu jangan. Dan kalau kita mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sudah menghentikan makan, minum dan apapun yang membatalkan puasa sebelum subuh seukuran waktu yang cukup dibuat baca ayat, dibaca cukup untuk dibuat baca 50 ayat yang standar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu dikira-kirakan oleh ulama sekitar 20 menit. Nah, itu. Jadi sekitar 20 menit sebelum adzan Rasulullah berhenti makan minum. Kalau di daerah-daerah kita waktu imsak itu 10 menit ya. 10 menit sebelum subuh bunyi sudah wa alamatu hadzal imsak ya. Itu. Nah, jadi imsak di daerah kita 10 menit tak apa-apa lah 10 menit. Kalau Rasulullah SAW tadi itu 50 ayat sebelum subuh. Waktu yang cukup digunakan baca 50 ayat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu sekitar antara 15 sampai 20 menitan itu.
sekitar segitu. Itu maksudnya mengakhirkan, bukan mepet ke subuh. Apalagi yang salah paham itu ya. Pokok adzan belum selesai boleh makan sahur. Yo enak tukang adane dipeseni, panjang ya sing panjang. Anak sahur telat ini baru bangun ya. Adane panjang no, 10 menit kira-kira gitu. Enak pesenan adane ya. Itu. Ini salah, ini salah. Lo ini yang ngomong ini ada pas umroh ini nemu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, hatta di mana yang ngomong kayak gitu salah. Ya, siapapun dia salah. Itu pemahaman yang salah itu. Mengakhirkan suhur. Ada sahur, ada suhur. Yang benar suhur. Was-suhur bidommisin. Apa? Al-aklu fis sahar. Makan di waktu sahar itu namanya suhur. Kita makan di waktu sahar. Waktu sahar itu kapan? Mulai pertengahan malam sampai fajar. Itu namanya sahar, sebelum fajar itu ya. Mulai pertengahan malam. Malam itu dihitung misalnya mulai malam jam berapa sekarang? Maghrib katakan 5:30. Kemudian fajarnya misalnya jam 4 misalnya ya. 5:30 sampai jam 4. Ya tinggal ngitung. 5:30 sampai jam 4 ini berapa? 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4. 10 jam setengah. Nah, lewat 6 jam misalnya dari maghrib itu sudah pertengahan malam, itu sudah sahar. Berarti kalau lewat 6 jam itu berarti berapa? Atau lewat 5 jam setengah. Kalau 5:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, jam 11 ya, jam 11, 12 itu sudah waktu sahar itu. Jadi kalau habis dari khutmul Quran selesai jam 12 untuk makan, itu sudah sahur berarti. Nanti bangunkan ya. Kenapa? Mau sahur. Lah barusan itu ngapain? Enggak, ini buka kedua ya. Buka puasa kedua. Nah, itu sahur sudah. Jadi sahur itu makan di waktu sahar. Waktu sahar itu setelah lewat pertengahan malam sampai fajar. Afdolnya mepet ke subuh. Ya, tapi dengan penjelasan tadi itu. Suhur itu makan di waktu sahar. Tapi kalau sahur pakai fathah beda. Makanannya, nasinya, lauk pauknya yang dipersiapkan itu namanya sahur. Jadi kalau bangunkan orang suhur, suruh makan. Kalau untuk bilang sahur, nawani makanan berarti mana makanannya? Ngomong sahur gak bawa makanan ya. Kalau sahur pakai fathah itu makanan yang dimakan di waktu sahar. Kalau suhur makannya ya. Jadi kalau suhur artinya membangunkan orang untuk makan. Tapi kalau sahur nawani makanan gak bawa makanan. Lucu ya. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia beda, sahur gitu ya. Nawari makanan, datang ke masjid lu, enggak ada makanannya. Kata nawari sahur ya. Bahasa Jawa ini ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab begitu. Itu. Mayuk kalufihi, kalau sahur pakai fathah, mayuk kalufihi. Makanan yang dimakan di waktu sahar. Udah termasuk kesunatannya puasa, wal iftar ala tamr. Buka puasa pakai kurma. Tamr itu kurma kering. Kalau kurma basah namanya rutop. Afdol pakai rutop. Kalau tidak ada rutop ya tamr. Itu tamr ya. Buka puasa itu pakai rutop, kurma yang basah. Ya lumayan mahal. Banyak beli online ya. Tapi ya lumayan mahal. Tidak apa-apa untuk mengamalkan sunnah. Kalau tidak ada ya pakai tamr. Tapi tamr yang layak dikonsumsi manusia. Itu jangan tamer yang campur ular ya. Itu tamer yang campur ular. Nyumbang masjid nyari tamer yang paling murah yang campur ular. Pahalanya besar kok ndolek campur ular. Itu nah, ya yang layak lah dikonsumsi. Selisih hadiah harganya itu sedikit tak jauh antara yang campur ular dengan ndak itu. Itu kadang nyari yang campur ular ya. Dibuka mesti bubuk itu ada ulatnya ya. Itu selisihnya dengan yang bagus, lumayan bagus, yang masih layak dikonsumsi Bani Adam itu tidak jauh selisihnya, paling 10.000 paling. Enggak, 10.000 hebat ya.
Itu. Nah, jadi itu pertama kali yang masuk ke mulut kita ketika puasa kurma, bukan es campur, bukan air, kurma pertama kali, bukan gorengan, kurma pertama kali itu sunnahnya, itu maksudnya iftar, bukan es campur dulu baru kurma, keliru. Kurma dulu, aduh mulut kering kok kurma, sedikit aja untuk sekedar mengamalkan sunnah, dan ini memiliki faedah luar biasa baik syar'an maupun tibban. Secara kesehatan sangat bagus. Kurma itu sangat bagus. Jadi mempersiapkan lambung kita untuk siap menerima makanan. Lambung kita ini habis kosong dari sahur pagi subuh sampai maghrib ini nggak terisi makanan, nggak terisi minuman. Antum langsung diisi yang aneh-aneh, gorengan, second lagi minyaknya. Ya. Itu diisi gorengan, diisi es yang entah pemanisnya asli atau buatan, itu. Kemudian diisi yang aneh-aneh, perut kita ini kaget, belum siap. Nah, kurma itu yang mempersiapkan. Kurma itu yang mempersiapkan. Karena itu jika sejarah pertama kali iftar itu cukup kurma sama air putih. Itu jangan air es, lemes. Jangan air es, bikin lemes. Nanti air es itu nanti. Pertama air putih biasa dulu yang enggak dingin, bukan es. Itu jangan pakai air es, jangan pakai air dingin. Lemes ke badan, akhirnya antum terawih berat. Mau ini berat, mau ini berat. Jadi makanya banyak orang setelah buka puasa lemes ya. Itu karena tidak tahu caranya buka puasa. Itu. Dan dianjurkan juga yang manis-manis kalau buka puasa itu. Jangan buka puasa asin. Itu. Yang manis-manis, buka puasa itu yang manis-manis untuk mengembalikan energi stamina. Nah, itu. Jadi itu baru setelah itu, dan bertahap. Jangan langsung habis kosong langsung di fully, ya kaget. Bertahap. Jadi pertama iftar takjil sekedarnya saja, kurma, air putih. Habis itu tinggal jamaah sholat maghrib, wirid, baca terus sholat sunnah ba'diyah, kalau perlu ditambahi sholat tasbih 4 rakaat. Setelah itu baru buka puasa yang resmi. Tadi muqaddimah ya. Nah itu. Lah seperti itu. Itu kalau seperti itu bagus. Kebiasaan orang-orang tarim begitu. Orang-orang tarim itu biasanya kalau buka puasa yaitu adzan maghrib itu ya kurma sama air gitu aja, sama makanan-makanan ringan. Habis itu sholat maghrib, wirid, kemudian sholat ba'diyah, kemudian sholat tasbih. Malah kalau Ramadan biasanya dibuat jamaah, yaitu sholat tasbihnya. Setelah itu baru pulang makan buka puasa yang berat itu. Nah, seperti itu. Nggak kaget lambungnya. Antum nggak langsung pecel lele masuk ya. Tanpa mukot dimasak kepalai masuk lilenya ya. Itu kaget lambungnya. Itu semua. Ya. Wal iftar alat tamr. Nah, jadi kalau paling bagus itu kurma. Nggak ada air putih. Nomor 2 air putih ya. Jadi nomor 1 kurma. Nggak ada kurma, air putih. Nggak ada air putih yang manis-manis, tapi tanpa dimasak. Manis tanpa dimasak. Manis seperti buah, madu atau apa. Yang nggak dimasak, ya. Yang nggak dimasak. Nah, kalau yang dimasak itu urutan setelahnya. Gitu. Jadi pertama kali yang tidak dibakar dengan api, pokoknya yang tidak tersentuh oleh api. Itu pertama. Jadi kurma, air putih, kemudian yang manis-manis. Gitu. Kemudian termasuk sunahnya puasa wa iksarul Quran, itu memperbanyak bacaan Al-Quran, itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan sunat bikin tadarus, bukan hanya baca sendiri, ya ada waktu untuk baca Quran sendiri, menghatamkan sendiri, ada waktu untuk menyisakan waktu untuk tadarus. Tadarus itu antum baca, ada yang nyimak, kemudian orang yang nyimak baca, antum gantian nyimak, begitu. Tidak harus orang banyak, atau orang 2. Rasulullah SAW begitu, tadarus dengan malaikat Jibril. Itu tadarus dengan malaikat Jibril. Antum tadarus dengan temannya antum, ayo tadarus. Hatta 1 juz, setengah juz misalnya. Tadarus gantian. Antum baca, anak nyimak, kemudian anak baca, antum yang nyimak, lah seperti itu. Ada waktu untuk tadarus. Sunnah.
Diperbanyak di bulan Ramadan, disunatkan memperbanyak bacaan Al-Qur'an karena yaitu ulang tahunnya Al-Qur'an. Was-shadaqati fi Ramadan, ai iksar minas shadaqah fi Ramadan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Cuman jangan salah, wis nabung untuk apa? Sedekah Ramadan nanti. Sedekah enggak usah nunggu Ramadan. Pokok punya uang sedekahkan. Ramadan ditingkatkan lagi, begitu loh. Bukan berarti nabung selama setahun enggak sedekah sama sekali. Ditabung untuk nanti sedekah di bulan Ramadan. Iya kalau hidup sampai Ramadan. Kalau mati sebelum Ramadan, nah itu. Jadi sedekah itu kapanpun di bulan Ramadan ditingkatkan, tapi tidak usah nunggu Ramadan. Ya, seperti itu. Makruhatus saum, yang makruh dalam puasa, kasiratun banyak, minha al mubalaghah fil madmadah wal istinsyak. Mubalaghah ketika berkumur, mubalaghah ketika istinsyak. Madmadah bagi orang yang wudu atau mandi walaupun dia puasa sunnah. Istinsyak sunnah, yang makruh mubalaghah. Kalau orang nggak puasa, madmadahnya sunnah, mubalaghahnya sunnah. Istinsyaknya sunnah, mubalaghahnya sunnah. Alhamdulillah. Apa? Ada di rumah? Hah? Ada di kamar. Hah? Ada, enggak ada? Enggak tahu. Beralih pada pembahasan makruhatus shaum, yang makruh bagi orang puasa, yaitu tadi mubalaghah dalam madmadah dan istinsyak, baik ketika mau wudu atau mau mandi toharoh, mandi sunnah atau mandi wajib, ya itu. Madmadahnya tetap sunnah, istinsyaknya tetap sunnah tanpa mubalaghah, ya itu. Kalau orang nggak puasa, dua-duanya sunnah, madmadahnya sunnah, istinsyaknya sunnah, mubalaghahnya juga sunnah. Bagi orang puasa makruh mubalaghahnya, ya itu. Dan kalau sampai ada yang tertelan gara-gara mubalaghah, walaupun tanpa sengaja, batal. Qaedahnya itu masa baqo ilal jauf wa nasya'a an ghairi ma'murin bihi yuftir shaum. Jadi semua yang tanpa sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Ini semua yang tanpa sengaja masuk ke dalam tubuh kita, kalau sebabnya bukan sesuatu yang diperintahkan, maka membatalkan puasa, hatta tanpa sengaja. Kayak mubalaghah, nggak diperintahkan kan ya? Kok tanpa sengaja ada yang masuk, batal. Berkumur bukan dalam rangka wudhu, bukan dalam rangka toharoh, iseng, panas-panas antum berkumur, diperintahkan apa enggak? Kok ada yang masuk tanpa sengaja, batal. Ada banjir, antum kepingin berenang di banjir ya? Diperintahkan apa enggak? Hah? Enggak diperintahkan kan ya? Itu. Keminum tanpa sengaja, namanya berenang ya? Keminum tanpa sengaja, batal puasanya. Tapi kalau sebabnya sesuatu yang diperintahkan dan sudah berhati-hati, kok masuk tanpa sengaja, enggak batal. Ya kayak itu, mau wudu madmadah, sudah hati-hati dan enggak mubalaghah, madmadahnya diperintahkan apa enggak? Diperintahkan. Kok ada yang masuk tanpa sengaja padahal udah hati-hati, tidak batal. Mandi karena mau Jumatan, sunnah apa enggak? Berarti diperintahkan ya. Kok ada sudah hati-hati mandinya, ada yang masuk ke telinga, nggak batal. Kenapa? Sebabnya sesuatu yang diperintahkan. Panas-panas, waduh kok panas ya, kepingin seger mandi, diperintahkan apa enggak? Nggak diperintahkan. Ada yang tanpa sengaja masuk ke dalam telinga padahal sudah hati-hati, batal. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu masuk ke dalam tubuh kita tanpa sengaja, kalau sengaja batal mutlakon, ini tanpa sengaja, dilihat sebabnya. Sebabnya itu makmurin bihi atau bukan, sesuatu yang diperintahkan oleh agama atau tidak, itu kaidahnya seperti itu. Kalau mau menghadiri majelis ilmu
Diperintah apa enggak? Diperintah apa enggak? Diperintah apa enggak? Jawaban wis ketemu jawabannya. Ya wis ketemu jawabannya. Iku kok edah wis. Paham? Nah, itu. Jadi kaidahnya itu tadi ya. Nah, jadi apa? Kalau ada sesuatu masuk ke dalam jauf, ke dalam tubuh kita tanpa sengaja, ini ada yang membatalkan, ada yang enggak. Apa dobitnya? Yang membatalkan kalau sebabnya sesuatu yang tidak diperintahkan, baik mubah, makruh, haram, itu. Tapi kalau sebabnya sesuatu yang diperintahkan, maka apa? Tidak batal. Semua yang kita bahas adalah yang tanpa sengaja. Mubalaghah ini makruh ya dalam berkumur kalau untuk wudhu atau untuk mandi. Tapi kalau najis wajib. Antum habis muntah, maka orang habis muntah ini mulutnya najis sampai apa? Sampai kerongkongan sini. Najis semua. Karena itu setelah muntah harus berkumur, dan berkumurnya harus membalau, harus ini kayak gitu. Sehingga di sini kena basuhan air, habis itu muntah keluarkan airnya. Begitu. Jadi mulutnya najis, mubalaghah itu wajib untuk mensucikan mulut. Kalau dalam rangka wudhu dan mandi ini makruh. Kemudian termasuk makruh wadauqut ta'am, mencicipi makanan, mencicipi apapun yang ada rasanya. Jadi memasukkan apapun ke dalam mulut yang ada rasanya. Ini namanya dauqut ta'am. Bukan dauqut ta'am ini hanya jangan difahami ada masakan kita nggak tahu kurang sedap apa sudah pas, kurang asin atau keasinan, kurang manis atau kemanisan. Itu kan kita memahami mencicipi makanan. Enggak khusus itu. Memasukkan apapun yang ada rasanya ke dalam mulut itu namanya dauqut ta'am. Ini makruh. Ini makruh kecuali karena hajat. Hajatnya contohnya seperti mau tahnik anak bayi. Anak bayi baru lahir kan sunat di tahnik. Masa dikasih kurma utuh gitu suruh ngunyah sendiri? Ya kita yang ngunyahkan ya, kita yang ngunyahkan. Jadi kita waktu itu kok kebetulan sedang puasa, tidak makruh karena hajat dikunyahkan, habis itu ditahnik ke anak kecil. Atau mau dulang anak bayi, didulang misalnya makanan yang perlu dikunyahkan, mari misalnya ya, anaknya bayi belum bisa gigit sendiri, ya kita kunyahkan, kemudian kita masukkan, tidak apa-apa. Tapi nyicipi ingin mengetahui rasa itu nggak termasuk, itu tetap makruh gitu ya. Jadi emak-emak atau bapak-bapak, suami solihah ya, itu masa ada di rumah, itu sudah pas rasanya apa belum dicicipi, ini nggak termasuk hajat, nggak termasuk hajat, makruh. Lu kok nggak termasuk hajat, kan perlu untuk ngepaskan rasa nanti nunggu maghrib bisa, ya itu sebelum buka puasa tunggu dulu tak cicipi, paskan rasanya gitu. Ya, seperti itu. Makruh nyicipi makanan itu makruh kecuali hajatnya ya tadi itu. Ya. Jadi apapun, memasukkan apapun yang ada rasanya ke dalam mulut kita ini makruh. Tanpa nelan loh ya. Walaupun terasa ada rasa itu makruh saja. Tapi kalau ditelan ya batal. Termasuk antum gosok gigi pakai pasta gigi itu makruh. Ada rasanya apa enggak? Ada rasanya. Makruh itu. Gosok gigi pakai pasta gigi itu makruh. Jadi kalau kepin gosok gigi tidak makruh di bulan Ramadan, gosok gigi pakai sikat aja tanpa pasta gigi ya. Tapi enggak enak ya. Itu makruh itu. Lah makruh itu diperintahkan apa enggak? Kalau dalam gosok gigi ada yang tanpa sengaja tertelan masuk ke dalam, batal apa enggak? Sesuai kaidah tadi ya. Kalau ada yang sampai masuk tanpa sengaja dan sesuatu itu tidak diperintahkan, batal. Jadi gosok gigi pakai pasta gigi di siang hari bulan Ramadan itu makruh. Jadi kalau mau gosok gigi pakai pasta gigi setelah sahur sebelum subuh, sama nanti setelah buka puasa mau terawih itu kumpul orang biar nggak kotak-kotak nafasnya ya. Nah, itu gosok gigi dulu ya, gosok gigi. Atau kutu'am.
Wal hijamah makruh juga ini. Hijamah ini yang dihijamah kena makruh, yang menghijamah kena makruh. Dua-duanya kena. Jadi yang dihijamah, yang diambil darahnya, sama yang menghijamah, sama-sama makruh. Apalagi fasdu tambah makruh. Soalnya kenapa? Puasa bikin lemes. Hijamah juga melemahkan badan karena mengambil sebagian darah. Kumpul dua nanti bahaya untuk kesehatan. Karena itu makruh. Fasad tambah banyak darah yang diambil dibanding hijamah. Kalau hijamah itu ngambil darah dari kulit, tapi kalau fasad dari otot besar diambil itu. Nah, ini makruh. Baik yang dihijamah atau yang menghijamah, sama-sama makruh. Wa madghu nahwil ilki, ini juga ngunyah atau memasukkan ke dalam mulut intinya. Ngunyah semisal ilik. Ilik itu ya apapun yang dimasukkan dalam mulut. Ngunyah permen karet yang sudah nggak ada rasanya itu, kayak permen karet dikunyah, kayak gini. Tanpa nelan sesuatu itu makruh itu ya. Atau kelereng diemut itu, ngemut kelereng, ngemut bekel misalnya ya. Itu ngemut batu atau apa saja. Itu makruh, itu makruh. Nah, tinggal satu lagi, mubtilatus shaum. Sesuatu yang membatalkan puasa. Ahada asyara, ada 11 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, ini penting antum pahami. Dengan memahami ini antum bisa menjawab beberapa permasalahan baru, kontemporer, muasir. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Jadi 3 qaidnya untuk bisa batal. Pertama, dukhulu ain, benda. Bukan hanya sekedar aroma, bukan sekedar rasa, tapi ada bendanya. Maksudnya benda ilama yusamma jaufan, ke dalam rongga yang ada dalam tubuh, ke dalam perut, ke dalamnya telinga, dalamnya hidung, dalamnya kemaluan, kubul atau dubur, ya itu, dalamnya tenggorokan, nah ini, dalamnya kepala kalau ada orang kepalanya pecah misalnya, misalnya. Nah itu. Jadi masuknya benda ke dalam rongga yang ada dalam tubuh. Masuknya tidak pokok masuk min manfadin manftuhin, dari jalan yang terbuka. Kelihatan ada lubangnya, dari lubang yang terbuka. Ini batal ini. Dukhulu ainin, maksudnya benda apapun, mengenyangkan, tidak mengenyangkan, menyegarkan, tidak menyegarkan, batal. Kayak cotton bud masuk ke telinga, benda apa enggak itu cotton bud itu? Mengenyangkan. Antum kalau pakai cotton bud masukkan ke telinga, kenyang, hilang hausnya. Enggak kan? Mengenyangkan atau enggak, menyegarkan atau enggak, pokok benda masuk ke dalam rongga tubuh batal. Itu benda apapun. Benda apapun. Masuknya ke dalam rongga tubuh, di dalam tubuh, ke dalam rongga yang ada di dalam tubuh. Kalau hanya di mulut ini tidak masalah. Itu. Jauf itu ya perut, ini jauf. Kantong kemih itu jauf. Lubang yang di dalam kubul dan dubur itu juga jauf. Jadi kalau ada orang tidak bisa buang air besar, ya, dimasuki obat yang dari dubur itu, nah, itu batal juga itu batal juga. Atau cotton bud telinga ini, atau mandi masuk air ke dalam situ, ini batal. Kalau mulut ini masih batas luar. Mulut ini masih batas luar. Tenggorokan, nah ini ada tingkatan, 3 tingkatan kan ya. Ada makhrajnya, yang paling atas apa? Ha. Nah, yang tengah apa? Kha. Yang bawah hamzah, ya, hamzah dan ha, ya, itu yang paling bawah. Kalau hamzah dan ha sepakat, itu batin itu. Kalau ada sampai masuk ke situ, batal. Itu. Nah, batas luar itu kha itu. Batas luar itu kha. Kha ini paling atas ya. Kha paling atas. Ha. Yang batas luar ini ha. Di atasnya itu luar, di bawahnya itu batin itu. Jadi kalau kha masih luar di sini. Jadi orang berkumur sampai makhrajnya kha saja ya, enggak masalah. Enggak masalah. Asal tidak ada yang masuk ya, itu. Tapi kalau sudah nyampe makhrajnya ha, nah ini sudah batin, batal. Itu. Hidung, bagian batinnya mana? Nah, di kitab-kitab diterangkan ya ini. Yang lurus dengan mata ini. Ujungnya khayshum, muntahal khayshum. Khayshum ya ini. Batang hidung ini namanya khayshum. Ini.
Ini batang hidung ini namanya khaysum. Nah, yang membatalkan kalau masuk ke hidung itu mana? Puncak khaysumnya ini yang lurus dengan mata. Jadi kalau ada memasukkan sesuatu sampai sini, notok sini, ini batal atau masuk ke dalam. Kayak apa? Swab ya. Swab. Swab. Orang swab kan masuk ke dalam sini kan ya. Bukan ke sini swab itu. Jadi di hidung ini lubang tembusnya bukan ke atas. Kalau atas otak antum bocor keluar ke sini ya, itu enggak. Tapi di sini ya, di sini ada lubang ke dalam sini. Terus lurus ke atasnya kerongkongan ke sini. Nah itu. Makanya orang swab itu gini, ya masuknya ke sini ya, masuknya ke sini. Bukan ke atas sini, tapi ke sini. Di sini ada lubang di sini. Ada lubang situ. Nah, masuk ke situ juga batal. Jadi orang swab atau orang swab itu batal puasanya. Orang swab puasanya batal. Dimasukkan lagi disedot batal. Itu. Jadi jangan eman-eman, kalau udah keluar ya udah buang aja. Kalau disedot lagi balik ke dalam batal. Kalau sampai disedot balik ke dalam batal. Hati-hati. Itu. Makanya siap tisu kemana-mana kayak orang Yaman. Orang Yaman itu kemana-mana di kantongnya selalu ada tisu. Jadi umbelen di tengah sholat atau apa, tinggal ngusap aja. Nah, kalau tidak bawa tisu, akhirnya sedot lagi tadi itu. Ya, ada yang disedot lagi, ada yang lagi lebih parah, diusapnya dengan tangannya. Itu salaman sama itu. Ya. Bawa tisu kemana-mana itu bawa tisu. Jadi aman. Perlu tisu kapanpun siap. Orang Yaman itu begitu, orang Hadramut itu begitu. Jadi masuknya benda apapun itu ke dalam rongga yang ada dalam tubuh yang tadi diterangkan itu melalui lubang yang terbuka, manfaat lubang tembus yang maftuh, yang terbuka, kelihatan ada lubangnya. Ini yang membatalkan. Catatan kaki di bawah ainin kharaja biha al-athar. Kalau hanya bekas tidak membatalkan. Itu, tidak punya kitab ini. Kenapa tidak ada? Perlu kitab ini ya. Jangan hanya catatan aja. Kharaja bil athar, katu'mi. Kayak rasa, orang nyicipi tadi kerasa kan rasanya, walaupun tidak ditelan kan terasa. Rasa itu kan di lidah. Kalau udah ngelewati kerongkongan, tidak ada bedanya antara gulai sama tempe. Kalau udah masuk kerongkongan, rasa itu kan hanya di lidah. Makanya goyang lidah istilahnya ya, itu goyang lidah. Tidak ada goyang tenggorokan. Itu goyang lidah. Nah, jadi terasa, nyicipi terasa, tidak batal. Warih hanya sekedar aroma tidak batal. Ini banyak tanyakan, ya apa hukumnya orang puasa menghirup fix inhaler? Batal apa tidak batal? Kenapa? Gak ada benda yang terhirup ke dalam, hanya aroma. Hanya aroma. Masa ada benda yang terhirup? Kelihatan ada bendanya yang terhirup. Masuk fix inhaler gitu. Enggak. Belum notok ke sini. Dan tidak masuk ke lubangnya juga. Lubangnya kan di sini kan. Tidak ada orang di gini kan ya. Itu ya gini. Dan tidak sampai notok sini, tidak batal. Gitu. Dan yang terhirup hanya aroma. Tidak ada benda yang terhirup. Maka tidak batal. Itu fix inhaler. Benda. Katu'mi warih fala yuftiru bihi wa in wasala ila jawf, walaupun masuk ke dalam, kalau hanya sekedar rasa atau aroma tanpa ada benda, itu tidak batal. Ilama yusamma jaufan, kepada apapun yang disebut jauf, rongga dalam tubuh apapun ya tadi itu, dalamnya hidung, dalamnya telinga, dalamnya tenggorokan, dalamnya kemaluan, itu perut, katu kemih. Nah, ini semua membatalkan. Masuknya yang membatalkan min manfadin maftuh, dari lubang yang terbuka. Dari lubang yang terbuka. Kalau dari lubang yang enggak terbuka tidak batal. Misalnya pori-pori. Ini kan kulit kita kan ada lubangnya ini kan ya. Kalau pakai kaca besar kelihatan. Ini enggak kelihatan karena terlalu kecilnya. Tidak masalah. Ini lubang yang enggak terbuka, artinya enggak terlihat oleh mata. Jadi dan terasa memang antum coba panas-panas, haus itu, antum berendam mau di kolam renang. Setengah jam gitu, seger kayak habis minum. Kenapa? Ada air yang terserap oleh pori-pori tubuh. Itu. Apa batal? Enggak. Lu kan masuk ke dalam, hatta masuk lewat pori-pori. Itu. Lewat pori-pori. Enggak batal. Ya, enggak batal.
Atau ini lubang yang terlalu kecil, lubangnya mata. Mata ini ada lubangnya. Kalau antum pakai obat tetes mata terasa di sini. Masuk obat mata itu terasa ada di sini apa? Memang mata ini ada lubangnya, tapi karena terlalu kecil tidak membatalkan. Beda kalau telinga besar kan, hidung kelihatan. Gitu. Nah di sini banyak ditanyakan, suntik ya apa? Infus ya apa? Membatalkan apa enggak? Antum disuntik seret. Obatnya masuk ke dalam tubuh apa enggak? Masuk. Lewat lubang terbuka apa enggak? Enggak lewat lubang terbuka. Karena itu kalau sesuai kaedah madhab Imam Syafi'i, harusnya suntik itu model apapun yang enggak membatalkan. Kenapa? Karena tidak melalui lubang yang terbuka. Mengenyangkan, tidak mengenyangkan, pengganti makanan atau bukan. Karena ukuran membatalkan itu bukan kenyang atau tidak, bukan seger atau tidak, tapi masuknya lewat manfaat maftuh ke dalam jauh. Itu terpenuhi batal, hatta tidak mengenyangkan. Ya. Jadi ya agak sedikit aneh ketika ada ulama muasirin yang mentafsil. Kalau apa obat yang dimasukkan itu seperti infus, pengganti makanan, maka pengganti cairan tubuh, pengganti makanan, maka membatalkan. Tapi kalau sekedar suntik obat tidak membatalkan. Penentu batal dan tidak itu bukan mengenyangkan atau tidak, pengganti makanan atau tidak. Ukurannya masuknya ke dalam jauh lewat manfaat maftuh atau tidak. Itu ukurannya. Ini terpenuhi batal. Hatta tidak mengenyangkan kayak katan bat tadi itu. Tidak mengenyangkan, tidak menyegarkan. Itu membatalkan. Wadah ya. Nah, itu. Hatta menyegarkan kalau nggak lewat manfaat maftuh, ya tidak batal kayak orang berendam tadi. Sehingga ada air yang terserap oleh tubuh melalui pori-pori. Tidak batal. Itu. Jadi secara madhab Syafi'i harusnya tidak batal mutlakon. Dan ini perdebatan sejak lama. Tidak ada beresnya sampai sekarang. Itu. Bahkan ulama Hadramut sendiri pun khilaf. Itu ada salah satu mufti Tarim yang berfatwa batal mutlakon, itu baik suntik biasa atau infus, itu batal semuanya. Sebagian ulama Hadramut seperti itu. Tapi ada sebagian ulama Hadramut juga bertentangan dengan itu, tidak batal. Dan kata guru kita Habib Abdullah, fatwa Majelis Ifta Tarim yang mengatakan suntik itu membatalkan secara mutlak itu dicabut. Tapi nggak viral. Fatwa yang dulu yang membatalkan viral. Kata Habib Abdullah, fatwa itu sudah dicabut karena memang janggal kalau dibawa ke madhab Syafi'i itu janggal. Tapi nggak viral ini, pencabutannya ini nggak viral. Habib Salim Asy-Syatiri ada kitab namanya Bughyatut Thalib. Ini khusus bahas Ramadan dan puasa. Ajib, punyanya Habib Salim Asy-Syatiri. Bukan Habib Salim yang nyusun, itu dari pengajian-pengajian Habib Salim, ceramah-ceramah Habib Salim dirangkum oleh salah satu muridnya, jadi kitab lumayan tebal, ada mungkin 400-an halaman khusus puasa dan apa? Dan Ramadan. Nah, di situ Habib Salim menyebutkan bahwa suntik ini ada khilaf-khilaf antara muasirin, disebutkan juga khilaf-khilafnya di situ. Kemudian di situ juga beliau menyebutkan untuk suntik yang tidak melalui otot tapi melalui kulit, hanya kulit saja kayak insulin, suntik insulin, suntik vaksin, itu enggak lewat otot, hanya ke kulit, itu enggak batal, itu enggak membatalkan. Untuk yang lewat otot ini yang menjadi perdebatan antara para ulama. Ala kulli hal kata beliau di situ, suntik atau infus ini kalau enggak darurat, artinya masih aman kalau ditunda sampai malam, sebaiknya ditunda, jangan dilakukan di siang hari. Tapi kalau bahaya harus segera ini. Kalau tidak begitu mengancam keselamatan, itu diperlukan suntik ini segera atau infus ini segera, maka ya silahkan suntik, silahkan infus, tapi nanti kodok di hari yang lain. Itu beliau menganjurkan seperti itu di kitab Bughyatut Thalib karangan jadi itu kumpulan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian Habib Salim yang seputar Ramadan dan puasa. Itu baik dari sisi fikih, dari sisi tasawuf, itu komplit. Udah. Kemudian orang asma disemprot, orang sesek ada semprotannya kan ya? Itu batal apa enggak? Batal, ada bendanya, itu ada cairan yang keluar gas itu ya. Itu masuk ke dalam kerongkongan, batal itu. Apa nih? Apa bukhur? Enggak batal. Lek rokok batal. Paham ya? Nah, itu bukhur enggak batal, rokok batal.
Itu rokok batal karena memang ada bendanya, nikotin yang campur masuk itu bukhur tidak batal. Atau antum jalan-jalan di lapangan, kan angin kenceng, ada debu kan ya, debu, antum anggap wah itu. Ada yang masuk ke sini tanpa sengaja, tidak batal. Atau ke pasar ada tukang seleb, kan terbang-terbang itu tepungnya ya, antum lewat situ, tidak harus pakai masker, pokok masuknya tidak sengaja, nggak batal, ya nggak batal itu. Atau yang lain-lain seperti itu. Kemudian termasuk yang membatalkan puasa wal qai'u, muntah. Ini muntah ini membatalkan kalau disengaja. Ini muntah yang disengaja. Kalau muntah tanpa sengaja nggak batal. Naik kendaraan mabuk muntah nggak batal. Tapi kalau sengaja dirogoi dilogoi mulutnya ini pakai tangan, akhirnya muntah, batal ini. Jadi yang muntah yang batal itu kalau disengaja. Wal jima'u, jima ini membatalkan walaupun tidak sampai keluar mani, ini membatalkan. Kemudian yang membatalkan puasa wa khurujul mani bi mubasyaratin bi syahwah ma'al amdi wal ikhtiyar wal ilmi bit tahrimi fil kul. Itu termasuk yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani dengan catatan bi mubasyarah, persentuhan kulit, bi syahwah, ketika disebabkan persentuhan kulit disertai syahwat, ini membatalkan puasa. Jadi keluarnya mani itu membatalkan puasa ada dua bentuk. Imma gara-gara persentuhan kulit walaupun tidak ada tujuan mengeluarkan mani. Itu puasa-puasa nyentuh istrinya, kulit ketemu kulit, walaupun tidak ada tujuan mengeluarkan mani, kok keluar mani, batal. Manten baru misalnya, nyentuh tok langsung ya, itu nyentuh tok langsung keluar mani, hatta tidak ada tujuan mengeluarkan mani ketika nyentuh, batal. Jadi kalau gara-gara mubasyarah, persentuhan kulit yang bisyahwah, itu persentuhan kulit yang dengan syahwat, walaupun tidak ada tujuan mengeluarkan mani, maka batal. Ini satu. Kedua, keluar mani yang disengaja walaupun tanpa persentuhan kulit, ya, keluarnya mani yang disengaja, sengaja dikeluarkan maninya walaupun tanpa adanya persentuhan kulit, batal juga ini. Jadi keluarnya mani itu batal ketika bil mubasyarah atau bil istimna. Itu. Jadi keluarnya mani yang batal ketika bil mubasyarah atau bil istimna. Bil mubasyarah persentuhan kulit tadi itu yang dengan syahwat, nyentuh istrinya walaupun tidak ada tujuan mengeluarkan mani, batal. Atau bil istimna, sengaja maninya dikeluarkan. Nah, ini juga membatalkan puasa dan haram. Sengaja mengeluarkan mani itu haram kecuali menggunakan media istrinya. Itu. Selain itu haram. Upaya mengeluarkan mani dengan cara apapun hukumnya haram kecuali menggunakan media istrinya. Kalau istrinya yang mengeluarkan tidak masalah dengan cara apapun. Yang penting satu yang haram dari istri, apa? Jalan belakang dubur, ya, itu haram dari istri. Yang lainnya semuanya halal. Yang lain semuanya halal. Gitu. Nah, jadi untuk haram dan halalnya itu. Jadi mengeluarkan mani dengan cara apapun hukumnya haram kecuali menggunakan media istrinya, itu tangannya atau yang lain, pokok istrinya itu tidak haram. Tapi untuk batalnya puasa beda, ya beda. Yang membatalkan puasa itu adalah persentuhan kulit dengan disertai syahwat. Ini membatalkan walaupun tidak ada tujuan mengeluarkan mani, atau ada tujuan mengeluarkan mani, ada upaya mengeluarkan mani walaupun tidak dengan persentuhan kulit, pakai satir, tetap batal. Nah, ini yang membatalkan. Itu tadi masuknya ain ila mayu sama jaufan min manfatin maftuh, koe, muntah, jima, keluarnya mani. Ini membatalkan dengan qayyid apa? Ma'al amdi, kalau disengaja. Wal ikhtiyar, tidak ada paksaan. Wal ilmi bit tahrim, dan mengetahui kalau itu haram. Filkul, dalam semua tadi nomor 1, 2, 3, 4 itu bisa batal kalau disengaja. Nasi satu piring sama es campur ke dalam mulut, tapi lupa kalau puasa, ya lupa kalau puasa. Habis itu ingat, tidak batal, ya
tidak batal. Tapi masalah yang kemarin itu ya, kalau lupa, kalau puasa makan rambak atau kacang Arab, belum minum ingat, waduh puasa. Keseretan sampai maghrib ini ya. Es campur sama gulai enak. Habis itu ingat, alhamdulillah kapan lagi ya makanan surga ini ya. Sengaja, kalau lupa ndak, ikhtiar, kehendak pribadi, bukan dipaksa. Kalau dipaksa nggak batal, kalau dipaksa. Tapi paksaan yang nggak membatalkan itu paksaan dengan aturannya, nanti di bab tolak insya Allah, di Yakut ketika bab nikah itu ada qayyid. Jadi paksaan-paksaan yang bisa merubah hukum haram menjadi tidak, batal menjadi tidak, itu dengan beberapa aturan, nggak sekedar paksaan. Ada paksaan yang ada syarat-syaratnya nanti insya Allah di bab nikah. Kemudian wal ilmi bitahrim, ngerti kalau itu haram. Kalau orang nggak ngerti kalau itu haram, maka tidak batal, dengan catatan orang baru masuk Islam atau apa, hidup di daerah pelosok pedalaman, tidak pernah tahu, hidup di daerah orang-orang awam, tidak ada yang ngerti hukumnya di pelosok pedalaman, kok tidak ngerti bahwa muntah secara sengaja itu membatalkan puasa, maka tidak batal ini. Tapi kalau antum hidup di Pasuruan, waduh tidak tahu kalau haram, sembrono nggak kemana aja inti ya, itu ada di luar angkasa lah, itu. Kemudian wal junun walau lahdatan, gila walaupun sebentar, habis itu sadar lagi, batal. Wasukru wal ighma, mabuk, pingsan, ini membatalkan, dengan catatan ini pendapat Ibnu Hajar di Tuhfah, dengan dua catatan. Salah satu ya, mabuk itu, mabuk dan pingsan, ini membatalkan in ta'adda bihima, kalau disengaja. Mabuk disengaja batal. Sahur menjelang subuh itu tahu ini khamr diminum, tahu ini minuman memabukkan diminum sebelum subuh itu ya, sebelum subuh diminum, akhirnya mabuk sampai subuh, mabuk, batal ini in ta'adda bihima. Atau pingsan, tahu bahwa makanan ini kalau dimakan bikin pingsan, dimakan akhirnya pingsan sampai subuh masih pingsan, batal in ta'adda bima walau lahdatan, walaupun sebentar. Ini jadi kalau disengaja walaupun sebentar membatalkan puasa. Au amma jami'an nahar, atau dua-duanya ini mencakup seluruh siang, mulai subuh sampai maghrib tidak sadar sama sekali, ini juga batal walaupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja. Orang mabuk tidak sengaja, tidak tahu, dikira teh, nggak taunya khamr, sahur diminum, mabuk sampai maghrib masih mabuk, nggak hilang-hilang mabuknya, batal ini. Lu kan tidak sengaja, hatta tidak sengaja kalau mencakup seluruh siang, menghabiskan seluruh siang, itu batal. Atau pingsan, tahu ini bisa membuat pingsan, diminum, akhirnya pingsan sepanjang hari. Atau tidak tahu ya, tidak tahu, tidak sengaja makan makanan yang bisa membuat pingsan, minum bius, akhirnya pingsan, itu pingsan sepanjang siang, tidak tahu kalau itu bius. Sahur, bangun-bangun adzan isya, ya sah puasanya? Nggak sah. Jadi mabuk dan pingsan ini membatalkan kalau apa? Disengaja walaupun sebentar atau menghabiskan seluruh siang itu. Kemudian ini pendapat Imam Ibnu Hajar di Tuhfah, ada khilaf-khilaf. Ibnu Hajar di kitab lain beda, Imam Romli beda lagi. Antum baca sendiri nanti di takleknya. Ini kita cukupkan itu aja. Warida murtad wal yadubillah, hatta sebentar batal puasanya. Wal haid, nifas, wal wiladah. Haid membatalkan, nifas membatalkan, wiladah melahirkan walaupun sesar, itu juga membatalkan puasa. Ini habis bab puasa, nanti malam tidak ada ya, sampai sekitar 6 hari lagi itu belum ada sesi malam, sesi siang aja. Nanti alafu agak telat soalnya tadi itu masih si ruwet. Jadi besok masuknya normal dari awal zuhur ya, awal zuhur dibagi 2 sesi sampai asar, seperempat jam lah setelah adzan asar gitu. Malam tidak ada sampai sekitar 6 hari. Alhamdulillah ini habis bab puasa. Insya Allah besok kita habiskan bab iktikaf sama haji kalau bisa, kalau memungkinkan. Hari ke-10 besok ya, separuh daurah. Hari ke-10 insya Allah tak usahakan
di 10 hari ini separuh habis bab ibadah, itu separuhnya kita ganti ke muamalat. Muamalat lebih pelan-pelan lagi, tidak bisa cepat-cepat. Itu muamalat, apalagi yang masih pemula, itu perlu pelan-pelan untuk menerangkannya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.